mengejutkan ya. Diam-diam orang ini sangat mengkhawatirkan kamu. Waduh ya. Jadi kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang ternyata diam-diam sangat mengkhawatirkan dirimu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan bahas secara detail. Oke, bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, langsung aja silahkan join ya. Klik link tautan di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, karena menunggu ya sangat membosankan. Langsung saja ya, kita ke pembahasan. Kita akan coba tarik energi dia ya. Saya akan coba lihat siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu ya, siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Nah ya, kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu Tara. Waduh ya. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang pernah menjanjikan ya ketemu dengan kamu, tapi sampai detik ini pertemuan tersebut belum terrealisasi. Nah ya, sehingga membuat diri kamu tuh merasa ragu sama dia dan gak yakin apakah orang ini benar-benar serius sama kamu, atau jangan-jangan ya nih orang tuh hanya mau mempermainkan perasaan kamu. Nah ya, padahal diri kamu tuh sudah merasa sayang, sudah merasa nyaman gitu ya, sudah membuktikan ya betapa cintanya kamu ke dia ya. Tapi makin diseriusin ya, ternyata dia makin ngalor ngidul gitu ya. Makin kesini dia tidak pernah ya mewujudkan janji pertemuan yang telah dia janjikan kepada kamu. Nah ya, makanya di sini di antara kamu tuh jadi sering banget ya merasa overthinking, merasa stres ya, emosional kamu jadi tidak stabil gitu. Kenapa? Ya karena dijanji-janjiin terus ya sama si kadal ini gitu ya. Mana ya, katanya dulu kamu ya mau datang buat nemuin aku ya di saat aku sudah mulai sayang sama kamu ya, tapi ternyata ya kamu tuh hanya omong-omong doang ya, omong-omong doang. Waduh, omong-omong jangan ya. Jadi kayak gitu. Nah ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, rasanya itu kayak mempertahankan suatu hubungan yang gak pasti ya. Kamu tuh jadi gak tahu kapan harus berlari dan kapan harus berhenti. Karena sebenarnya yang kamu inginkan tuh hanya satu aja, kepastian dari hubungan ini. Kalau diri kamu masih sayang, ya buktikan ya rasa sayangmu kepada aku. Jangan ditarik ulur ya. Jangan digantung-gantung ya, itu rasanya sangat menyakitkan. Karena jujur saja gitu ya, sebenarnya banyak kok ya orang lain tuh yang antri pengen ngedapetin kamu, tapi berhubung kamu masih terikat hubungan dengan orang lain ya, kamu tuh jadi membatasi diri. Kenapa? Ya udah, kamu tuh emang tipikal orang yang setia. Satu orang aja ribetnya minta ampun ya, gimana lagi menjalin hubungan sama beberapa orang. Nah ya, cuman ya yang aku rasakan tuh makin dia diniatin, makin dia nggak serius. Nah makanya kenapa ya di antara kamu tuh saat ini rasanya ingin menyerah gitu, ingin menyudahi saja kisah drama percintaan ya yang penuh dengan ketidakjelasan ini. Nah kayak gitu, saking apa capeknya kamu gitu ya, karena menjalin hubungan sama dia ini kayak maraton ya, sampai 100 km. Waduh, capek banget perasaan kamu gitu, ditarik ulur terus sama dia. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Wow, menarik ya. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini kondisi hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan kamu ya. Kamu dan dia barusan saja gitu ya mengalami suatu pertengkaran atau konflik batin yang masih belum terselesaikan sampai detik ini gitu ya. Kenapa? Karena orang ini ya dia nggak mau ngalah ya, pengennya
setelah apa beribet amat ya, pengennya tuh tetap terus selalu di atas kamu gitu ya, dan dia tuh selalu denial gitu ya, meskipun bukti sudah ada di depan mata tapi dia selalu ngelak orangnya, nggak mau disalahkan, pengennya selalu benar gitu ya. Padahal hakikat di dalam sebuah hubungan ya, itu harus bisa jujur ya, harus bisa mengakui kesalahan ketika dia emang benar-benar salah. Tetapi nih orang tidak, manipulatif banget gitu ya pusing banget gitu ya, bukti itu udah ada di depannya mata gitu, tapi nih orang tetap aja gitu ya, denial, menyangkal gitu, sehingga membuat diri kamu tuh bener-bener merasa tertekan gitu. Dan memang sih saat ini ya, kamu tuh kayaknya udah mulai ya membatasi diri untuk nggak komunikasi sama dia. Kenapa? Karena tingkah dia kebangetan banget gitu ya, keterlaluan banget ya. Kalau dia nggak keterlaluan, is okay gitu, mungkin kamu tidak akan membatasi diri, tapi kelakuan dia ini sungguh menyakitkan hati, sehingga membuat diri kamu tuh akhirnya benar-benar membatasi diri ya, untuk nggak mau lagi komunikasi atau terkoneksi dengan dia. Dan saat itu terjadi, yang aku rasakan tuh dia sepertinya mulai mengkhawatirkan kamu, mencemaskan kamu gitu ya, takut kalau diri kamu tuh kecantol sama orang lain yang jauh lebih baik daripada dia ya. Makanya kenapa saat ini jika dilihat dari energinya ya, dia tuh kayak kebakaran jenggot, kayak panik gitu ya, dia udah mulai-mulai tuh ya cat-cat kamu, hubung-hubungin kamu ya, tapi kamu abaikan begitu saja. Kenapa ya? Karena orang ini tuh biar mendapatkan suatu pembelajaran ya, agar dia itu tidak mempermainkan perasaan kamu lagi gitu. Karena di sini jujur aja gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang nggak bisa main-main sama perasaan gitu. Karena ketika kamu ya menjalin suatu hubungan, ya udah gitu ya, pengennya itu serius, yang lurus-lurus aja, nggak pakai drama-dramaan ya. Tapi ternyata orang ini tidak gitu ya, dia selalu saja gitu ya berperang dengan kamu ya dalam emosinya dia gitu. Dan di sini emang sih gitu ya, di antara kamu tuh sampai ada pikiran mau putusin dia. Kenapa? Ya karena mental kamu udah nggak kuat gitu ya, karena diri gue ini manusia ya, bukan robot gitu. Makanya ada gitu ya, di antara kamu tuh sampai ada kepikiran pengen memutuskan dia ya, karena udah nggak kuat lagi ya. Kayak uji nyali gitu ya, yang nggak kuat silakan angkat tangan ya. Itulah gambaran kamu. Kita cek lagi ya guys di sini, siapakah dia. Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu siapakah dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Oke. Wow, menarik ya guys, karena di sini ada kartu Pack of Pentacle ya. Jadi bisa dipastikan dia adalah seseorang yang saat ini benar-benar merasa menyesal atas segala kesalahan yang pernah dia perbuat ke kamu gitu. Karena yang aku lihat ya, selama dia berdealing sama kamu, dia orangnya selalu bersikap ego gitu ya. Dia orangnya itu selalu menyepelekan kamu ya, dan yang membuat diri kamu merasa sedih karena orang ini tuh sama sekali tidak ada effortnya ya, demi mempertahankan hubungan ini agar menjadi hubungan yang lebih baik gitu. Dan di sini ya, di saat perasaan kamu mulai berkurang sama dia, ternyata ya, lagi-lagi ternyata gitu, nih orang tuh mencemaskan kamu, dia khawatir gitu ya, dia takut banget kehilangan kamu. Tapi maaf gitu ya, perasaan gue ke kamu tuh udah berkurang gitu ya. Kenapa? Yaitu semua karena tingkah ulahmu sendiri. Seandainya saja ya pada saat dulu kamu menjadi orang yang baik, orang yang memperhatikanku ya, dan mengurangi rasa egomu ya, tentu sampai detik ini rasa sayangku tuh masih begitu kuat. Karena jujur aja kamu tuh tipikal orang yang realistis gitu. Jadi bagaimana perasaan kamu tuh tergantung perasaan dia ke kamu juga gitu. Kalau dia aja nggak cinta-cinta amat sama kamu, ya masa kamu bakal masa gitu ya diri kamu tuh kecintaan sama dia? Kan kagak gitu ya. Karena hubungan tuh konsepnya yang real-real aja gitu ya. Terus saya melihat ya, di sini ada kartu Pack of Pentacle menggambarkan bahwa orang ini tuh kayaknya sering banget ya minta bantuan ke kamu terus ya. Tapi giliran kamu yang membutuhkan dia, dia selalu lepas tangan gitu. Seolah-olah lepas tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan gitu. Padahal ketika nih orang ya berada di titik yang paling sulit gitu, dia selalu minta bantuannya ke kamu ya. Minta tolong ke kamu ya. Mungkin bayarin angsuran motornya kek ya, angsuran mobilnya, urusan
urusan bisnisnya. Ya, nih orang tuh paling gercep banget. Dan ketika dia baik ke kamu, artinya tuh ada udang di balik batu. Sampai diri kamu tuh hafal banget gitu. Nah, ini kenapa nih gitu ya? Ini orang tuh kok tiba-tiba meratukan aku ya, kalau dirimu cewek. Kalau kamu cowok ya, nih orang tuh tiba-tiba kenapa gitu ya? Kok tiba-tiba tuh kayak puji-puji aku gitu. Ya, pasti ada udang di balik batu gitu ya. Pasti dia minta bantuan lagi sama kamu ya. Cuman di sini tuh kayak diri kamu tuh udah hafal ya, sehingga ya kayak kamu tuh udah mulai lagi gitu ya, kurangi rasa perhatian kamu kepada dia gitu ya, biar tahu rasa tuh gimana rasanya diabaikan, gimana rasanya ketika kamu sulit ya tidak mendapatkan bantuan seperti itu. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Waduh ya. Kita lihat dulu. Oke. Two of Pentacle ya. Jadi aku melihat ya, beberapa di antara kamu tuh saat ini sebenarnya ngerasa bingung ya sama sikap dia yang makin lama tuh makin berubah gitu. Dulu kamu disayang-sayang, tapi saat ini dirimu tuh selalu dihujat-hujat, dipojokkan sama dia seolah-olah kamu tuh manusia yang paling berdosa. Padahal gitu ya, kamu tuh nggak pernah berkaca apakah selama ini sudah menjadi pasangan yang baik atau enggak gitu. Karena apa gitu ya? Selama ini dia terlalu menilai kamu, tapi dia tidak pernah mengintrospeksi diri apakah dia sudah sesuai yang kamu harapkan atau tidak. Makanya ya, di antara kamu tuh saat ini benar-benar merasa ragu terhadap dirinya dia gitu. Karena di awal tuh dia nggak kayak gini ya. Di awal tuh dia benar-benar sosok seseorang yang sangat sayang, yang sangat perhatian sama kamu gitu. Bahkan ya, seolah dia ini adalah seseorang yang benar-benar kamu cari selama ini. Tapi pada kenyataannya seiring waktu berjalan gitu, semua yang kamu lihat tuh ternyata hanya tipuan mata gitu. Nih orang tuh nggak kayak gitu ya. Muncullah sifat aslinya dia, mulai dari datang dan pergi dalam kehidupan kamu gitu ya. Bahkan ada juga di antara dia ini yang ya selalu meremehkan kamu gitu ya. Dan di antara dia ini juga orang yang menurut aku tuh apa ya, makin kesini tuh kayak sering banget gitu ya ghostingin kamu gitu ya. Makanya di sini kamu bener-bener bingung gitu ya, apa yang harus aku lakukan gitu. Jujur aja gitu, diri kamu tuh sebenarnya sudah kapok ya, dibohongin terus sama dia gitu ya. Diri kamu juga sebenarnya merasa capek juga gitu ya, meladeni sikap dia yang makin kesini makin gak jelas ya. Jadi kayak kamu tuh antara mempertahankan atau melepaskan gitu ya. Jika dia tidak ada keinginan untuk berubah, ya tidak menutup kemungkinan gitu ya, kamu tuh pengen cut off dia aja gitu ya. Tetapi jika nih orang tuh masih ada effortnya, masih ada keinginan untuk memperbaiki diri ya, menjadi pribadi yang lebih baik, ya nggak menutup kemungkinan kamu tuh akan mempertimbangkan dia kembali gitu. Dan di sini yang aku lihat tuh kelihatan banget ya bahwa energi kamu tuh saat ini kayak punya banyak beban. Ya aku tahu sih masalah kamu tuh banyak, ditambah lagi ya sama urusan ya kehidupan percintaan kamu yang nggak mendukung ya. Jadi makin stres tuh ya, rambut kamu tuh makin ya rontok ya satu persatu gitu ya. Hormon kamu mulai nggak stabil gitu. Ya karena kelihatan banget gitu bahwa diri kamu tuh saat ini ngerasa tertekan banget gitu ya. Kita cek lagi ya guys di sini, siapakah dia? Sosok yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita lihat dulu siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Nine of Cup ya. Wow, menarik sekali. Oke. Saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya telah mengkhianati kepercayaan kamu gitu. Karena di sini yang aku lihat ya, awalnya diri kamu tuh ngasih kebebasan ke dia gitu. Kamu tuh tidak pernah membatasi ruang gerak dia. Ternyata ya di belakang kamu ya, nih orang tuh justru malah mempermainkan apa ya, dalam artian tuh kepercayaan kamu gitu. Ternyata dia berselingkuh sana sini ya, ternyata dia chattingan sana sini gitu ya, sama mangsa-mangsa yang baru dia gitu ya. Dan di sini awalnya tuh kamu percaya aja gitu ya. Kalau misalkan nih orang tuh
terlalu banyak alasan, ya, alasan meeting lah, alasan rapat lah, lemburan lah. Tapi ya lama-lama ya sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh juga. Akhirnya kamu mencium kebusukan dia dan kamu mulai tahulah gitu ya satu persatu apa yang dia lakukan di belakang kamu gitu. Kayaknya mulai janggal nih gitu ya. Jangan-jangan ada udang di balik batu, ternyata beneran gitu ya. Nih orang tuh ternyata selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, dia cari gebetan sana sini. Aduh. Ya, cari kenalan sana sini gitu ya. Cari validasi sana sini gitu ya. Dan dia ini juga sebenarnya orangnya itu nggak cakep-cakep amat ya. Bisa dibilang tuh kayak ya masih banyak lah gitu ya yang lebih cakep gitu ya ketimbang dia gitu. Mantan kamu aja cakep-cakep gitu ya jika dibandingkan dengan dia. Tapi gitu nih orang tuh bener-bener tingkat dia tuh ngeselin ya, nyakitin perasaan kamu banget gitu ya. Terus aku juga melihat ya bahwa di antara kamu tuh ada yang berjuang juga ya. Dalam artian tuh ada yang berkorban, bukan berjuang ya, sama aja ya. Ada yang berkorban materi ya sama dia gitu. Karena nih orang tuh pandai banget bohongin kamu gitu ya. Dia pandai banget manipulatifin kamu gitu ya. Dan ketika dia minta bantuan, kayak kamu tuh nggak punya kuasa untuk menolak dia. Karena ketika keinginan dia tidak diturutin gitu, dia selalu bersikap berubah gitu ya. Selalu bersikap ogah-ogahan ya, selalu bersikap menyepelekan kamu. Kayak gitu ya. Aduh, capek juga ya. Ngeladen ini orang yang, aduh manusia artefak ini ya. Kita cek lagi. Kita cek lagi ya. Siapakah dia sosok yang diam-diam sangat mengkhawatirkan kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam sangat mengkhawatirkan kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam sangat mengkhawatirkan kamu? Oke, wow, ya, Nine of Swords. Oke. Aku tuh ngerasa ya, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu, dia adalah seseorang yang emang saat ini sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Gitu ya. Jadi bisa dipastikan, saya merasa bahwa kondisi hubungan kamu sama dia ini sedang nggak baik-baik aja ya. Sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena menurut aku tuh makin kesini kamu sama dia bagaikan air dan minyak gitu ya. Kayak selalu berantem gitu, selalu memperdebatkan hal-hal kecil gitu ya. Dan yang aku rasakan ya, di antara kamu tuh sepertinya saat ini udah mulai pasrah ya, menyerahkan segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Ya karena capek ya. Karena diri kamu tuh bener-bener merasa apa ya? Dalam artian tuh kayak merasa diintimidasi terus ya, dan di antara kamu dipaksa untuk memahami dia sedangkan dia nggak bisa memahami kamu gitu ya. Terus aku juga melihat ya, di antara dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh nggak punya pendirian banget ya. Jadi kayak selalu apa ya, berubah-ubah gitu. Kadang sehari dia bisa menjadi seseorang yang kamu cintai ya. Tapi sehari kemudian ya seolah-olah ini dia bisa berubah loh menjadi seseorang yang ingin kamu lupakan ya. Dan saat ini yang aku lihat ya, di antara dia tuh sepertinya di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia mulai khawatir ya, mulai panik. Nggak tahu paniknya apa gitu ya. Ya bener-bener panik gitu ya. Dia tataplah foto kamu ya, dia pandang-pandangi gitu ya. Mungkin lukisan gambaran wajahmu, aduh. Ya. Terus yang aku lihat juga ya, di antara dia ini sebenarnya mengkhawatirkan kamu gitu. Dia pengen terkoneksi sama kamu, tapi dia masih memikirkan gengsi dia. Aduh, ngapain sih gengsi? Gengsi itu nggak baik gitu ya. Dasar lo kadal. Gengsi itu tidak baik, tidak merubah keadaan. Lebih baik gitu ya, udah akur aja, sama-sama saling ngalah gitu ya. Lo tuh bukan apa ya, kamu tuh bukan manusia suci gitu ya. Jadi ngapain gitu ya harus memendam rasa gengsi gitu. Karena gengsi kan sifatnya setan, dan setan itu nggak baik gitu. Tapi ini orang masih tetap aja kayak gitu kelakuannya ya.
Dan bottom decknya kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Waduh, kelihatan ya. Jika dilihat ya, aku merasa bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus memikirkan kamu karena perasaan rindu gitu ya. Kamu dan dia itu ngejalani hubungan LDR ya, hubungan cinta yang berjarak gitu. Sebenarnya nih orang tuh pengennya ingin setiap saat selalu ketemu kamu, tetapi keadaanlah yang memaksakan dia gitu ya untuk menjalani hubungan LDR karena adanya suatu tuntutan pekerjaan. Nah, ya, jadi di sini emang bener-bener peran pengertian kamulah yang sangat dibutuhkan gitu. Karena kalau kamu nggak bisa ngertiin dia gitu, ya udah hubungan ini tuh bakal bisa bubar gitu. Karena yang aku lihat tuh nggak cuma kamu aja yang rasa stres, tapi dia pun juga stres gitu. Karena pengennya dia kan ya pingin deket terus ya sama kamu gitu ya, pengen peluk-peluk kamu, elus-elus kamu, tapi pada kenyataannya ya ada pekerjaan yang nggak bisa dia tinggalkan gitu. Nah, makanya kenapa ya mau nggak mau tuh kita harus sabar dulu, karena jujur ya, hubungan LDR tuh hubungan yang sangat berkualitas, hubungan yang sangat apa ya, dalam artian tuh sangat menguji mental kesabaran ketimbang orang yang nggak LDR. Kenapa? Karena di hubungan LDR itu tingkat kesetiaan kalian diuji, tingkat kejujuran kalian diuji gitu, dan seberapa ngerti kamu sama pasangan kamu. Nah, makanya apabila kamu bisa melewati segala yang terjadi di dalam hubungan ini ya, hubungan ini tuh bakal berjalan indah. Wow. Akan berjalan indah banget. Cuman terkadang emang sih ya, yang aku lihat tuh dia sering pikiran terus sama kamu gitu, karena kan dia nggak bisa memantau kamu setiap saat, dia nggak bisa ngelihatin kamu gitu, hanya ya mungkin tuh berkomunikasi via virtual aja ya, seperti itu. Kita cek lagi ya, kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Kita cek dulu. Oke, tuh kan kelihat ya, dia bersikap dingin ya saat ini sama kamu gitu ya. Dia bersikap dingin, bersikap acuh tak acuh gitu, seolah-olah melihat kamu tuh kayak manusia yang paling berdosa di muka bumi ini. Ya, kayak gitu, bersikap dingin gitu ya. Padahal kamu tuh kayak berusaha memperhatiin dia, tapi tetap aja gitu. Padahal kamu berusaha ngechat dia gitu, tapi nggak ada respon ya. Ya, aku tahu sih mungkin di sini tuh ada kesalahpahaman yang belum terluruskan, tapi tidak seharusnya dia bersikap dingin kayak gini gitu. Karena lama-lama juga apabila kamu ya disikapin dingin terus, ya lama-lama kamu bisa bosan ya. Kamu cari gebetan baru gitu ya, cari gadun-gadun, aduh ya, yang jauh lebih berkelas ketimbang dia gitu. Terus aku juga ngerasa ya bahwa sebenarnya dia nggak tenang hidup dia ya selama dia acuhin kamu, karena ada rasa khawatir juga gitu ya, khawatir ya, takut kalau kamu tuh bener-bener udah mati rasa sama nih orang. Emang iya sih. Karena di antara kamu tuh kayaknya udah mulai ogah gitu ya, udah mulai muak. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini, kita cek terlebih dahulu. Pike of Fun. Oke. Aku tuh ngerasa ya bahwa di sini ada seseorang yang kayaknya tidak bisa melupakan kenangan bersama kamu gitu. Dan kamu sama dia baru aja putus loh ya. Nggak tahu ya putus beneran atau hanya putus-putusan gitu. Karena kamu tahu sendirilah gitu, kamu sama dia tuh bagaikan apa ya, koneksi yang putus nyambung gitu ya. Mungkin saat ini putus, tapi 2 minggu kemudian kalian balikan lagi. Karena udah sering kamu kayak gitu. Dan di sini dia benar-benar kayak ya khawatir gitu ya, bener-bener khawatir nggak bisa move on dari kamu, karena dari energinya kelihatan gitu bahwa dia emang nggak bisa move on, nggak bisa melupakan jejak cinta. Wow. Jejak cinta yang udah kalian jalani berdua gitu. Terus saya melihat ya bahwa ini orang tuh menurut aku kayak terlalu memberikan ekspektasi ya di awal, terlalu memberikan ekspektasi terlalu tinggi di awal ke kamu
gitu. Tapi percuma juga gitu. Dia berekspektasi tinggi, tapi dia nggak bisa jadi pasangan yang benar. Jadi ya udah, hubungannya jadi ngalor ngidul, nggak jelas, tidak terarah gitu ya. Karena namanya hubungan ya, itu konsistensi itu sangat dibutuhkan. Tapi dia nggak kayak gitu ya, dia nggak bisa. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Kita cek dulu bagaimana energi dia saat ini. Queen of Pentacles. Wow. Oke. Ada yang melamun ya. Aku tuh ngerasa seseorang yang melamun tuh ya karena dia kangen gitu. Dia kangen bercanda sama kamu, dia kangen ada yang dia kangenin dari kamu. Aduh, apa ya yang dia kangenin gitu. Mungkin masakan kamu, mungkin aroma parfum kamu ya. Ya atau mungkin cara perhatian kamu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang sangat dia rindukan saat ini gitu. Sedangkan ya dia sadar gitu ya bahwa saat ini tuh tidak memungkinkan ya untuk aku bertegur sapa sama kamu, karena dialah sendiri yang akhirnya itu ngecewain kamu, mengurangi rasa kepercayaan kamu kepada dia. Jadi ya sudah gitu, meskipun dia kangen, dia rindu gitu, tapi dia menganggap bahwa ini tuh momentumnya nggak pas gitu, karena kamu lagi marah-marahnya sama dia. Ya lagi jengkel-jengkel ya tuh ya, greget banget sama nih orang, pengen ngejitek aja gitu ya. Dan makanya kenapa dia takut gitu, dia nggak berani memulai. Kita cek lagi ya di sini, siapakah dia energinya ya, bagaimana energi dia, seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu saat ini. Oke, di sini ada kartu Page of Pentacles. Wow, menarik ya. Aku tuh melihat ya bahwa seseorang ini ya, ada Page of Pentacles, artinya dia sedang memandangi kamu ya. Dia sedang memantau kamu dari kejauhan gitu. Karena ya kamu emang saat ini lagi diem-dieman gitu ya. Dia pantau kamu, dia melihat pergerakan kamu ya. Apakah selama ya kamu tidak berdealing sama dia gitu ya, kamu tuh nggak macem-macem gitu ya. Jadi kayak benar-benar dia pantau kamu dari kejauhan ya. Terus saya juga melihat beberapa di antara dia ini kayaknya merasa apa ya, dalam artian tuh merasa ingin kembali ke kamu ya, merasa ingin kembali ke kamu, tapi dia nggak berani ya. Yang aku lihat seperti itu. Kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini, bagaimana energi dia saat ini. Wow ya, the Eight of Mother ya. Jadi di antara dia ya, beberapa di antara dia ini ingin apa ya, dalam artian tuh dia pengen milikin kamu seutuhnya ya, tapi dia masih belum punya power gitu ya. Jadi kayak ya aku tuh pengen sebenarnya seriusin kamu. Aku tahu bahwa saat ini tuh kayak kamu tuh ngerasa aku gantung gitu. Padahal sama sekali aku tuh nggak ada niatan buat menggantungkan kamu gitu. Cuman aku sadar gitu bahwa saat ini mungkin gitu ya, kondisi finansial dia tuh masih belum mumpuni gitu ya. Terus di antara dia ini juga orangnya tuh kayak masih apa ya, dalam artian tuh kayak masih banyak tanggungan gitu. Sedangkan dia sebenarnya tahu gitu ya bahwa kamu tuh butuh keseriusannya. Nah seperti itu ya. Terus kita cek lagi bottom of the deck-nya ya, bagaimana energi dia saat ini. Waduh ya. Aku ngerasa ya bahwa di sini si Tuwir ini gitu ya, si Tuwir ini lagi merencanakan sesuatu ya. Karena aku melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini menjalin hubungan dengan kamu, dan usia dia ini jauh lebih dewasa dia ketimbang kamu gitu. Tapi jujur aja ya, meskipun usia dia dewasa, tapi dari segi pemikiran gitu, nih orang tuh kagak ada dewasa-dewasanya sama sekali gitu. Justru malah sikap dia ini kayaknya childish banget gitu ya. Terus dia ini juga orangnya itu terlalu nggak serius ya dalam menjalani sesuatu. Dan saat ini jujur gitu ya, di antara kamu tuh benar-benar membiarkan dia gitu ya, mau kamu datang kek, mau kamu perhatian gitu ya, mau kamu nyegur ke jembatan gitu, terserah loh, gue nggak peduli gitu. Yang penting tuh gue udah ngerasa nyaman sama kehidupan gue saat ini. Nah ya, dan di saat itu terjadi, di saat diri kamu tuh udah mulai tidak mempedulikan dia, ternyata si Tuwir ini ya si Tuwir ini tuh
dia lagi mempersiapkan suatu strategi, ya. Strategi apa? Yang nggak tahu, mungkin dia pengen meluluhkan hati kamu, ya. Mungkin dia pengen ngebuat diri kamu tuh agar nggak marah sama dia atau hal yang lain. Oke, Oke guys, sampai di sini aja ya video ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan klik link tautan WA ya, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you, bye.